Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sarah Kurotain dari kelas 4 Prodi PGSD 2023. Nah, saya sebagai pembuka wawancara pada video kali ini, yang mana videonya terdapat beberapa pewawancara dan dinarasumberi oleh seseorang. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita menuju ke wawancaranya. Oke Kak, mau bertanya nih, sejauh mana kakak mengenal diri kakak sendiri? Oke, untuk mengenal diri sendiri dalam waktu 18 tahun ya sampai saat ini, untuk mengenal diri aku ya itu cukup mengenal, dan gimana dalam mengenal diri sendiri itu kita tahu bahwasanya namanya kita siapa, tempat tanggal lahir kita, orang tua kita, terus jenis kelamin kita itu kan harusnya sudah tahu ya. Contoh lain juga, kalau mengenal diri sendiri itu menurut saya dia itu tahu apa yang dia rasakan dalam dirinya sendiri, apa yang dia butuhkan, apa yang dia permasalahkan dalam diri sendiri, dan dia tahu gitu. Contohnya, kita itu tahu apa yang membuat kita happy, kita itu tahu apa yang membuat kita sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Juga kita tahu apa yang solusi dari yang membuat happy atau yang membuat marah atau juga sedih. Jadi dalam mengenal diri sendiri itu kayak kita tuh lebih tahu, kayak harus tahu permasalahan dalam diri kita dan solusi untuk permasalahan dalam diri kita, gitu sih. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, baik Kak, pertanyaan dari saya, masa perkembangan apa sih yang ingin kakak ulangi? Oke, sebelumnya kalau bicara masa perkembangan ya, masa perkembangan itu sebetulnya tidak bisa diulangi gitu kan. Kita sekarang sudah kuliah, aku tuh mau kembali ke masa SD aku itu ya nggak bisa, karena memang sudah ya itu masa perkembangan tidak bisa diulangi. Tapi kalau kakak bertanya kira apa sih yang ingin aku ulangi saat pada masa perkembangan itu, jadi yang ingin aku ulangi itu pada saat saya masih SD gitu ya, sekitar kelas 3, 4, 5, 6 gitu, dimana di situ tuh saya tuh ngerasa seneng gitu, kayak ikut pramuka. Di SD kan sering ada pramuka gitu ya, kemah siaga gitu kan. Kemah kan banyak teman ya dari berbagai sekolah. Di situ saya merasakan senang bisa bertemu banyak teman-teman. Di SD itu kita tuh bermain sambil belajar. Ada banyak hal sih ya yang di SD yang menurut aku tuh seneng banget, berbeda dengan sekarang kuliah itu harus ditutup. Kayaknya sih ya masa diulangi itu ya pas masa aku masih SD gitu sih, karena seru banget gitu. Itu sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Di sini juga saya mau bertanya nih Kak, jika kakak menjadi seorang guru, bagaimana mengembangkan potensi siswa? Oke, mengembangkan potensi siswa ya, dan siswa itu kan ada banyak ya, ada banyak juga potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi dalam mengembangkan potensi siswa tuh, menurut saya yang pertama nih kasih motivasi gitu. Juga kita cari tahu dia tuh bidangnya di bidang apa gitu. Kalau ada yang di bidang voli, di bidang menari, bidang melukis, nyanyi gitu kan, kita bisa mengarahkan itu semua ke suatu hal yang dia tuju gitu. Misalkan anak itu kita suruh pelatih tari, atau anak itu disuruh ke pelatih nyanyi dan sebagainya. Juga selain memotivasi, kita juga harus memberikan contoh yang baik untuk mereka agar mereka bisa juga melakukan yang baik-baik gitu. Kalau di kelas, kita masuk kelas harus ramah, sopan, sapa, juga memberikan tanya jawab kepada sesama, diskusi antar kelompok. Itu merupakan juga mengembangkan potensi untuk juga bisa berbicara di depan ataupun public speaking gitu sih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Oke Kak, sekarang saya akan bertanya apa yang kakak lakukan jika kakak menghadapi anak yang stagnasi. Oke, stagnasi itu kan kayak anak itu tuh berhenti pada hal-hal itu saja gitu. Jadi untuk yang harus kita lakukan ya, menurut saya nih, kita itu yang pertama kasih perhatian lebih, kedua kasih bimbingan lebih daripada anak-anak yang lain gitu. Dan tidak boleh menyalahkan anak itu karena anak itu berbeda dengan yang lain, itu tidak boleh. Bagaimana kita dalam memberikan bimbingan terhadap anak itu? Contohnya saja, kan kita sekolah ya, yang lain sudah pada pulang. Nah, anak yang stagnasi itu kita kasih perhatian atau kita kasih motivasi. Nah, kalau anak itu kayak ada masalah apa atau ada yang mau dibicarakan apa, kita cari tahu penyebabnya itu apa gitu kan. Yang kedua,
baru kita melakukan bimbingan. Kita kasih materi tambahan atau kita kasih pengajaran tambahan untuk dia. Selain dari guru juga ada komitmen penting dengan orang tua, karena selain belajar di sekolah juga harus belajar di rumah. Para guru dan orang tua itu harus komunikasinya itu harus baik sehingga mencapai pembelajaran atau anak itu tuh mencapai belajar dengan baik. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Kakak, di sini juga aku mau nanya nih, apa sih yang menurut kakak yang harus menjadi perhatian utama dalam upaya untuk memaksimalkan potensi perkembangan siswa di Indonesia? Oke, memaksimalkan perkembangan siswa ya. Pertama itu kita harus punya karakter yang baik. Melakukan pengajaran dalam mendidik peserta didik itu kita harus punya karakter yang baik. Guna kita juga akan mengajarkan karakter itu terhadap peserta didik. Kalau kita karakternya baik, pasti akan anak didik itu juga akan meniru kita gitu. Itu yang pertama, kita punya karakter baik dan mengajarkan berkarakter baik. Kedua, dari segi teknologi pendidikan. Jadi kita tuh dalam mengajar juga harus mempunyai teknologi yang bagus guna untuk media pembelajaran bagi peserta didik atau siswa-siswa gitu kan. Dan yang ketiga itu kolaborasi antara orang tua antara guru dan orang tua gitu. Mereka itu kan nantinya akan saling berhubungan atau saling berkaitan gitu dengan peserta didik itu. Perkembangan belajarnya peserta didik itu tergantung guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua sebisa mungkin tidak ada miskomunikasi. Kalau menurut aku seperti itu sih. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin itu tadi sekilas wawancara pada video kali ini. Saya, Sarah Kurota Ain, izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.